Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Sepindah ingkang kita hormati, yang kami hormati pengurus pengajian rutin di masjid yang cukup megah, sejuk, ayem, anyes. Mudah-mudahan kenikmatan, keberkahan hidup senantiasa Allah curahkan kepada jamaah sekalian. Amin. Kita hormati Ibu Ning tadi yang sudah memimpin Asmaul Husna. Begitu maha kuasanya Allah yang menyayangi kita, yang memberikan berbagai kenikmatan fasilitas kita di dunia, semoga besok lanjut sampai di akhirat kelak. Amin ya. Bapak Kiai Haji Masrukin tadi yang sudah mimpin tadarus ayat-ayat Allah yang nantinya akan menunjukkan kita dari jalan yang tidak benar menjadi jalan yang benar, yang menuntun kita agar kita berada di jalan Shiratal Mustaqim. Jalan-jalan yang ditunjukkan Allah adalah jalan simbol kanan, ada jalan kanan, ada jalan kiri. Harapan orang-orang yang beriman kepada Allah berada di jalan kanan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan mengkaji bersama surat yang terpendek, namanya surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini diturunkan di kota Mekkah. Al-Quran itu hanya diturunkan di dua kota, kota Mekkah dan kota Madinah. Maka ayat-ayat yang turun di kota Mekkah dinamakan surat Makkiyah. Maka kalau ada istilah Makkiyah adalah itu ciri surat yang diturunkan di kota Mekkah. Dan ciri-ciri surat yang diturunkan di kota Mekkah diantaranya adalah suratnya pendek-pendek. Sementara surat yang diturunkan di kota Madinah suratnya panjang. Tadi yang tadarus tadi namanya surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah itu panjang apa pendek? Panjang. Kira-kira kalau sholat terus imamnya pakai surat Al-Baqarah gitu, kira-kira jamaahnya gimana? Geringgingan kayaknya. Maka Rasulullah, nih pesan untuk imam-imam ini ya, imam-imam masjid sini kalau mau ngimami lihat dulu belakang seperti Rasulullah. Kenapa kok lihat belakang? Tujuannya lihat yang paling muda apa yang tua?
Yang paling tua. Kalau ada yang paling sepuh di jamaah itu berarti kesimpulannya harusnya yang tua menjadi perhatian, berarti yang muda harus ngalah gitulah. Berarti suratnya dipilihkan surat yang ya meskipun pendek ya jangan yang paling pendek gitulah ya. Ya. Bis sekalian rahimakumullah. Maka yang kedua adalah namanya surat Madaniyah. Surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, surat ini menempati urutan surat yang ke-108 dari 114 surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat yang pertama adalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toina kal kausar. Sungguh kami. Kaminya di sini siapa? Allah. Inna kami, sungguh kami, a'toinaka telah memberikan ka kepadamu. Kanya kepada siapa? Rasulullah. Al-Kausar sebuah nikmat yang arti tekstualnya adalah nikmat yang berlimpah. Berlimpah itu cara Jawane apa? Ukeh. Ukeh banget nanti. Oh, nek sing ditambahi turah-turah. Kenikmatan yang turah-turah. Maka bersyukurlah manusia ketika merasa hatinya dibuka Allah. Betapa Allah ini punya peran yang begitu fantastis terhadap kehidupan manusia. Nah, termasuk kenikmatan itu yang saat ini sudah ada di depan kita. Apa itu? Unjukan, ya. Maka harus disyukuri. Caranya mensyukuri adalah segera diunjuk gitu ya. Maka harus dimulai dengan doa dulu gitulah kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Monggo. Ini yang tadi dari rumah belum sarapan, begitu ngunjuk teh rasanya nikmat. Ature bapak turah-turah. Sing maune ngantuk dadi ilang ngantuke. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang abd dan syakur, orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu adalah nikmat yang tidak tergantikan oleh apapun, yang tidak bisa ditukar dengan apapun oleh dunia. Panjenengan pagi ini ada di sebuah tempat yang mulia ini. Ternyata tidak semua piantun yang ada di sekitar sini yang tidak punya kesempatan atau mungkin terhalang oleh kepentingan dunia, sehingga pagi yang mulia ini tidak berada di majelis yang begitu dimuliakan Allah. Allah melihat piantun yang ada di masjid ini saat ini adalah orang-orang yang utama, yang dijamin hidup dan matinya itu berada di titik kemuliaan. Rasulullah menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa mempermudah jalan fihi ilman, di dalam majelis taklim ini, dari masnya yang tadi ngantarkan minuman, unjukan, membuka pintu yang menghidupkan AC, yang menghidupkan kipas angin, yang bawa kotak,
yang menata meja, yang jadi pembawa acara, wah subhanallah, yang menata parkiran, itu semua sahalallah, Allah sendiri yang besok mengawal dia, mempermudah dia ilal jannah, menuju surga Allah subhanahu. Makanya kalau majelis taklim ini berebutlah kebaikan. Kalau di rumah mungkin tidak begitu banyak kegiatan, sudah habis subuh nggak usah pulang, sini menyiapin apa, itu bagian dari kemuliaan. Wah. Ya. Jadi kenikmatan itu masya Allah, kalau dihitung-hitung manusia akan tahu betapa maha kuasanya Allah ini. Kalau melihat panjenengan saat ini di sini tenang, ya. Ini yang di dalam masjid ini kan terasa tenang toh. Apalagi sekarang karpetnya sudah dipasang. Wah, wis ora pati anyes ya. Saat Covid kemarin nggak dipasang kan yo banget toh. Anyes itu. Nek ra nggawa sajadah. Bu Bapak rahimakumullah. Caranya bagaimana supaya kita ini merasa bahwa Allah itu amat penting buat kita? Lihatlah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Maka sekali-kalilah kita tahu bahwa kita ini termasuk orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dimuliakan Allah adalah satu tentang kesehatan. Coba sekali-kali kalau ada teman sini, teman duduk kita di majelis taklim, oh bapak yang sebelahku kok sekarang nggak hadir, kemana ya? Oh kebetulan dia ada ujian Allah nih, kemarin jatuh, saat ini sedang sakit di rumah sakit dan seterusnya. Masya Allah, kita baru tahu ketika melihat saudara kita diambil diuji itu, baru tahu kalau kesehatan itu nomor wahid. Bahkan kalau orang itu ya, sakit, di samping kanan kirinya banyak fasilitas, bahkan saving uangnya luar biasa banyaknya, tapi dia sakit, dibandingkan dengan seseorang yang tidak punya saving apa-apa, rumah saja kontrakan, tapi dia sehat. Nek panjenengan ibu bapak milih yang mana? Sehat ya. Samping kananku milih ini kabeh, yo sehat yo sugih gitu ya. Nek kuwi jenenge ora milih. Nek milih ki salah satu gitu. Bu Bapak rahimakumullah. Maka sering-seringlah kita muhasabah diri betapa Allah memilih kita. Maka jangan tanggung-tanggung, sambut kemuliaan Allah kepada kita ini dengan senantiasa mengingat apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Inna a'toina kal kausar. Maka ketika kita sudah merasa betapa berartinya Allah terhadap kehidupan kita, maka caranya nek wong diparingi nikmat banyak, kedai pripun? Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kula pun paringi istri yang sholihah. Dijak ajak ngaji juga mau entingan. Tidak banyak seorang suami istri nek dijak ngaji podo gelem. Nggih mboten? Alhamdulillah punya suami ya Allah. Ora san dadak ngejak malah dheweke wis ngejak. Iki wis surga dunya akhirat. Bu Bapak rahimakumullah. Kalau sudah tahu betapa berartinya Allah dalam hidup kita, yang sudah memfasilitasi kita, yang sudah memberikan kepada kita kenikmatan berbeda dengan angkatan kita waktu TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada yang di perguruan tinggi, kita bisa tahu, oh ternyata angkataku saja yang saat ini sudah sehat, yang masih diberikan banyak kemudahan, kita syukuri. Oh teman kita, temanku TK ki saiki dari 30 tinggal 10 toh. 10 itu diantaranya kita.
Dari 10 itu ternyata yang sehat tinggal 5, karena yang 5 sedang sakit. Dari 5 itu yang istiqomah mendirikan sholat garek telu. Dari telu kuwi yang mendirikan sholat tur kalau ngaji ki ning ngarep dhewe, sing loro ning mburi. Itu kalau kita sudah bisa muhasabah diri, masya Allah, betapa beruntungnya kita ya. Kalau sudah tahu begitu, maka kita akan tahu bahwa manusia itu ternyata di sana sini dibatasi oleh sebuah kelemahan, ketidakmampuan, keterbatasan. Sehebat-hebatnya manusia ya, pasti ada titik kelemahannya, pasti ada titik kekurangannya. Disitulah butuhnya manusia, karena kita dengan tahu banyaknya keterbatasan, kelemahan, kita jadi tahu betapa manusia itu maha segala-galanya yang tadi kita sudah baca 99 Asmaul Husna tadi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka fasolli, kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu maha kaya, maha pemberi segalanya untuk manusia, maka fasolli li rabbik, maka bentuk rasa syukur itu tidak cukup hanya dengan alhamdulillah, tapi harus diimplementasikan, diekspresikan bentuk rasa syukur itu dengan sholat, yang sholatnya itu bukan karena dunia, tapi Allah sudah menunjukkan fasholli li rabbik, sholatlah kamu, yang sholatmu kui niatnya hanya karena Allah. Maka segala kegiatan yang ujungnya itu karena Allah, maka Allah jamin tidak akan ada ruginya dunia sampai akhir. Maka orang-orang yang kecewa melakukan ibadah itu biasanya selisihnya cuma dia niat ibadahnya bukan karena Allah. Ngaji pagi ini kalau karena Allah, wah, jenengan akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan ya, keturahan, kelebihan, lumeber tadi, segala hal yang sudah disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbik, orang-orang yang sholatnya karena Allah, dia bisa dipastikan kalau logika dibalik itulah tandanya orang yang bersyukur. Jadi nek salate kok ora pati sregep, logikanya berarti dheweke bersyukurnya kurang. Kalau piantun-piantun ada panggilan azan Allahu akbar, Allahu akbar, hatinya bergetar, Allah memanggil kita. Wah, yang ada adalah aku harus menghentikan kegiatan duniawi. Itulah tanda kalau dia itu bersyukur kepada Allah. Jadi bisa dilihat kegiatan hari-hari kita nih. Kalau kita pas arisan ada adzan, harusnya arisannya ya ditinggallah sebentar, istirahat. Bunda-bunda, yahanda, kalau pas waktu kegiatan Baitul Arqam di Kaliurang atau di mana gitu, biasanya kan kajian itu terus sampai siang, ada adzan. Ini biasanya person per person itu beda-beda gitu. Ada adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Padahal lagi heboh-hebohnya kajian. Lagi nanggung, wis ana nyanggung. Iki kira-kira mesti satu majelis beda-beda kok bisa. Kalau kita nyatakan diri bahwa Allah segala-galanya, harusnya kegiatan Baitul Arqam tadi harusnya berhentilah, isoma gitu ya. Berhenti. Ini ujian ini. Kalau kita mendahulukan Allah,
maka insya Allah tidak ada yang dirugikan. Kita coba ingat ayah bunda ya, yang dulu berada di sekitaran Masjidil Haram. Jangankan azan, sebelum azan tuh sudah berlarian menuju Masjid Nabawi kalau di Madinah. Kalau Masjidil Haram ya di Haram. Tujuannya apa? Kalau nunggu azan dari hotel, dapat tempat nggak kira-kira? Begitu hebohnya, semangatnya. Maka piantun-piantun yang tinggal di Mekah Madinah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sana berangkat sebelum adzan khawatir kalau nggak dapat tempat. Kalau di sekitar Muhajirin sini adzan berangkat masih dapat tempat. Iqomah berangkat dapat tempat. Astagfirullahaladzim. Isih longgar gitu ya. Ini bedanya di Haram sama yang sini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini fasholli li rabbik, piantun-piantun yang kalau ada panggilan Allah kok langsung gejek ngoten niku, gek gumrega. Allah sendiri sudah jamin, maka kehidupannya insya Allah, kalaupun dia akan menemukan sebuah permasalahan hidup yang tadinya sulit menjadi mudah. Sing maune abot dadi enteng, sing maune bruwet dadi apa kebalikannya bruwet apa? Ora bruwet ngono wae ya ta nek. Sing maune peteng dadi padang. Sing maune gememeng dadi apa gememeng ki ya? Ini. Maka kalau pengen hidupnya tenang padang kui, coba satu saja, fasholli li rabbik, ngatekke panggilane Gusti. Bu bapak yang dirahmati Allah, maka piantun-piantun yang memperhatikan, menomorsatukan panggilan Allah, wanhar. Biasanya nek piantun ki wis salate ki karena Allah, wanhar. Wong kuwi kalau ada kurban apalagi ya, ini eventnya kurban, maka dia tidak akan pernah merasa rugi terhadap arahan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kayak gini mesti pingin tiap tahun kurban, nek perlu ragu rawake dhewe sekeluarga melu kurban kabeh. Kenapa? Karena dia merasa 1 tahun itu alhamdulillah kesehatan kita ini tidak dicek di rumah sakit gitulah. Anak putu dilalah yodo ya Allah do sehat nyenengke angger akad ngaten iki do nglumpuk ning tempat simbah. Simbahe yo ndelokke putu-putune do seneng ya Allah. Itu bagian dari anugerah sing jenenge anugerah berlimpah kuwi ngoten niku. Gitu. Tidak banyak lho simbah kuwi terus kumpul karo anake kempal kalian putune do sehat kabeh angger tempat simbah le muadang ya semego kabeh ngono. Akhire mbawe sing maune ra penak madang ndelokke putune madang enak ngono kuwi terus melu madang. Itu kenikmatan yang luar biasa. Fasholli li rabbika wanhar, maka dia akan melakukan perintah Allah ini tanpa nunggu panitia ndadak didaftar. Bismillah Pak, kula insyaallah tahun ini sapi. Mengko anak kula wedhus. Maksude kurbane ora terus anake iki wedhus. Nggih. Nah, sing apik piye Pak Mus? Sing apik ya ndolek dhewe. Pun mangke panitia ngerami mawon. Kula dolekke sapi, kambing sing kira-kira dipirsani iki seneng. Nah,
Cirinya apa? Ya wis cukup umur. Nah ini yang kadang-kadang kita juga ukurannya bukan umur, ning lemune. Iki lho sapine lemu tenan iki saiki iki. Ning poel durung. Uji setahun kok. Lah sing kuwi sijine pinggire kuwi wis 3 tahun ning kuru. Biasanya terus ya milih sing lemu wae. Wong ku ya sing dibagi ki kudu umure ning kan lemune daginge. Nah, kita sudah tahu bahwa salah satu syarat kalau sapi itu ya sudah apa istilah wong Jawa kae. Sudah poel. Poel iki nek cara umur pira, Pak? Bu? Paling ora 2 tahun. Ya dipilihke sing kados ngoten niku. Ini penting. Maka kurban ini harus tahu kriteria karakternya. Nek perlu sing nyembelih kuwi sohibnya, sohibul kurban, yang berkurban. Ning kan tidak banyak sohib kuwi tegel gitu. Maka nek ora tegel ya panitia, ning ojo kabeh panitia, karena yang untuk nyembelih iki nek iso ya sing khusus. Nek iso sing maca lafaz takbir kuwi ya sing cetha, ngono lah kira-kira. Bismillah. Karakter milih sapi sing gedhe, sing lemu, sing sehat. Nah sakniki ana berita sing kurang apik gitu. Sapi, tentang sapi, pokoknya saiki lagi sapi sing dadi lakon. Penyakit apa jenenge iki? Nah, kuwi. Ya nek iso didolekke sing ora kuwi lah kira-kira. Mengko ning lapangan jenengan ya digodho meneh kuwi. Pak, iki ana sapi murah, Pak. Regane mas separuh, biasane 20 juta, iki gur 10 juta, Pak. Murah. Sing penting kan dagingnya to, Pak. Engko tak kirim waktu wengi wae. Ning sapine ra iso mlaku. Lemu ra iso mlaku. Terus panitiae direre. Kan sing penting dagingnya, Pak. Sesuk disembelih ning kene iki wae. Dadi sohibnya ra ngerti. Kira-kira panitia ngriki nerima ora kira-kira. Nah, kuwi iki godaan kuwi. Nggih. Nah. Iki wedhus Pak murah banget gur 500. Ora iso mlaku ning ya kutha barang. Wah, iki harus dipilih hewan-hewan yang betul-betul sesuai dengan kriteria tadi. Fasholli li rabbika wanhar. Ora eman panitia data ibu kurban ta sakniki biasane kurban. Wah, aku wis tahu kurban dhisik. Umur 5 tahun dhisik sing maringi kurban simbah. Lah saiki ya wis cukup sekali wae. Kurban itu kata Rasulullah, jikamu ada di hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudah hari raya, kamu itu aman jatah makanmu itu, maka sebenarnya kamu punya kewajiban untuk melakukan kurban. Apalagi tabungane oke. Bahkan Nabi memberikan jarak. Sing sapa ngaku beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, dia punya kemampuan untuk berkorban dan dia tidak melakukan, apa kata Nabi? Jangan dekat-dekat dengan, nek teng mriki kira-kira dekat dengan masjid Muhajirin. Ning ya ora terus jenengan le memahami tek iki ya terus ora humanis. Dilala kok terus njalang ae datae didata wae sekitar kene sing sugih ke omahe lantai 2 duwe mobil. Lah kok hari raya kok mbrene arep melu-melu kurban kok terus ora cedak-cedak masjid. Ngopo? Kata Nabi jenengan kan ra kurban, tidak boleh dekat dengan kurban. Ini ya tidak segitunya. Ibu bapak rahimakumullah. Maka kurban ini penting. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama niat. Berarti kalau fasholli li rabbik,
maka sholatlah li rabbik karena Allah, maka wanhar li rabbik, berkurbanlah yang kurbanmu itu karena Allah, niatnya karena Allah. Maka makna simbolik ketika kita nyembelih kambing itu adalah memilih, ya Allah panjenengan itu pilihan saya, seperti saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu ada perintah menyembelih putranya, itu ujian. Yo Ibrahim, kowe arep milih anakmu apa milih aku Allah? Meskipun dalam isyarat itu sampai 3 hari secara berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi. Kula nggih mboten saged mbayangke nggih, Ibrahim ini terkenal karena kasih sayangnya kepada Allah luar biasa. Ora emanan. Nabi Ibrahim itu kalau tahu sahabatnya ada apa gitu, punya gawe lah ibaratnya kalau sekarang. Rasa mikir, rasa ndadak nunggu undangan. Kayak ana wong hajatan, ayo kirim onta 1 biar untuk kirim kambing gitu. Kalau kita kan nunggu undangan dulu ya. Pinggir masjid ono anu ya. Lah oleh undangan ora kuwi. Arep undangan wae ndelokke sik dhisik dheweke ning gone dhewe iki nyumbang pira. Kudu imbang iki. Dheweke dhisik iki amplop kosong kok iki. Nabi Ibrahim nyah nyocul gitu. Maka waktu itu jadi iri. Setan akhirnya apa? Bertanya, Ibrahim, kamu kok ora iman kepada sesuatu yang kamu miliki, nggak takut habis apa piye? Maka Ibrahim menyatakan, aku punya Allah yang punya segala-galanya. Allah sudah menyatakan barang siapa memberi satu, Allah lipatkan sesuai dengan keikhlasan dan kepercayaan dia kepada Allah. Nah, maka pastikan ayah bunda tahun ini bismillah, nanti rembakan pulang dari pengajian kira-kira cukup rezeki kita untuk kurban saat ini, cari yang terbaik. Karena tidak ada yang menjamin tahun depan kita tidak sebaik tahun ini. Ambil kurban tertinggi, berarti kurban apa? Onta. Kira-kira panitia isorang ngupayake onta? Ya bisa, cuman melihat saja ning gembira luka. Ning nek arep kurban tenan ya harganya berlipat. Tapi sebenarnya kalau mau kurban onta ya besok Bapak Ibu ayah bunda yang mungkin sudah punya antrian haji ya. Besok kalau pas haji sekalian kurban onta di sana. Murah. Lebih murah dari sapi yang di sini. Hanya sekitar 2019 beberapa tahun yang lalu dalam bersama rombongan itu per A-nya ketemunya 500 real. Jadi nek 4.000 gitu kira-kira 2 jutaan. Murah tak? Murah. Tapi ya panitia tuku onta ning kono gawe rene. Kira-kira larang perjalanannya apa larang ontane? Oh, larang perjalanannya gitu. Nek ra cukup onta ya ning sore unta gitu. Sapi. Ra cukup sapi ning sore meneh kambing, wedhus, domba. Ra cukup domba. Apa Pak? Pitik. Ya nek arep latihan kurban pitik ya ora apa-apa. Engko iku khusus nggo panitia ngono lah ya ta. Wis ngono wae iku ikhtiare Muhammadiyah iki cerdas kok ya ta. Engko nek kira-kira ndolek pitik ya angel. Endoke. Ini ya melengkapi ya nggih. Jadi ibu-ibu ya luwes. Jadi lihat panitia ternyata tidak semua senang makan daging. Wah, akhirnya terus ono sing ndok kuwi mau, bahkan tempe barang ono ya. Bu Bapak rahimakumullah. Garis yang ketiga ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Inna syani'aka. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad. Kalau ini event kurban berarti sesungguhnya yang membenci kegiatan kurban huwal abdar, dialah yang terputus.
Maka saya pesan ayah bunda yang sudah diberi amanah umpamanya ya, bapak solihin menjadi ketua panitia Idul Kurban, ucapkan alhamdulillah diberikan amanah, berikan layanan terbaik ya. Ibu Siti Khotijah bagian asah-asah, astagfirullah, pokoknya harus pokoknya jadi apapun ngucape aja liyane cepet siji alhamdulillah. Sing Khotijah iku mang, ya Allah aku sejak ning kene kok ya ora tau geser to. Berisa-isa wae. Mungkin aku dipandang diberi amanah yang enggak mungkin dilimpahkan ke yang lain, soalnya di antara jamaah sing paling ireng aku. Dene isa-isa kena angus ki rapati ketara ngono lho kira-kira. Jadi apapun ucapkan rasa syukur. Karena dengan seperti itu jenengan termasuk garis lurus mengawal perintah Allah sejenenge kurban kuwi. Dadi sing enthingan gitu nggih. Maka yang dipersiapkan yang pertama, panitia kuwi sing perlu ditentukan adalah yang pertama yaitu kaitannya dengan ketugasan penyembelihan itu kudu wong tertentu, aja wong sing paling duwe gaman, sing paling landep. Biasanya itu kan saudara kita muslim itu kalau kurban itu sing ning masjid karo sing ra biasa ning masjid teko kabeh. Khusus kurban gitu. Malah sing teko gasik kuwi sing ra tau ning masjid. Ngungkal anu sing paling landep gitu kan. Ya itu regulasinya harus diatur. Bahwa khusus penyembelian ini orangnya bainim ini. Kalau perlu ditanjihke ke sohib. Ibu kurban sapi yang pertama, grup pertama, apakah ada sohib salah satunya yang nyembelih? Ada, utamakan dia. Nek wong pitu kuwi ora ono sing tegel nyembelih, baru panitia yang ditunjuk. Lah bagiannya gimana? Ya bagiannya ya kalau ada sohib yang Bapak ini alhamdulillah keluarga kami kurban sapi, sudah kita nggak minta apa-apa, ini utuh kita berikan untuk masyarakat, boleh tidak? Utama itu, alhamdulillah. Terus ono meneh sing loro, Pak niki kurban sapi, sebagian juga kambing, cuman nanti kami minta kepalanya, hatinya dan buntutnya. Boleh enggak itu? Monggo dipraktekkan dulu Pak. Besok kurbannya panjenengan itu dibawa ke sini tanpa kepala, tanpa hati dan tanpa buntut. Kira-kira hewane iso mlaku ora kuwi? Ora iso. Ndak usah, utuh saja. Panitia sudah paham syar'inya insyaallah bahwa setiap sohib itu dapat bagian maksimal berapa? Maksimal 1/3 dari hewan tadi. Jangan keliru, ada loh yang 7 sohib sapi kuwi le ngitung tiap sohib itu 1/3. Lah mengko yo entekno kuwi. Tekor malah panitia nek kurang gitu. Lho iki kepiye ta iki? Lah kan jatahnya saya katanya 1/3. Lah ya 1/3 sapi kuwi dibagi 7. Ojo 1/3 dari sapi, wong sampile wae gur 4. Nah kok sing 3 melundi. Ya. Ada juga yang mengatakan kayak panitia kayak ternyata jual apa itu kulit, jual kulit. Kalau sohibnya nggak boleh, panitia juga nggak boleh, kecuali panitia sepakat ini karena harus dibagi semuanya ya dibagi. Nek perlu kita kan di Depok ini ada kegiatan yang mulia ya, diparingkan ke institusi. Kalau di Depok kita kan dikoordinir lazismu tak? Bagus itu, berikan aja lazismu. Lazismu ini di Masjid Muhajirin ada tahun kemarin berapa sapi? 2 sapi, 3 sapi. Udah
nanti diambil itu oleh lazismu kan ya ora mungkin terus itu dimasak, kulitnya dijual, boleh ndak? Boleh. Yang jual siapa? Lazismu yang diparingi ndak apa-apa ya. Terus digunakan untuk kegiatan syiar agama, bagus, boleh ya. Bu Bapak rahimakumullah, inna syani'aka wal abtar. Jangan sampai kita menjadi golongan yang terputus, golongan yang nggak mendukung kegiatan. Ada loh yang setiap tahun dewe jadi panitia dilala, tahun ini nggak jadi panitia malah jadi blackmaker. Ngerti orang wingi le ndolek sapi saiki le ngirim wengi jebule hewane iki mencret. Lho ngene iki menjadikan fitnah, itu yang terputus. Ayo Bu, melu kegiatan Bu, kita kan bagian masak-masak wegah. Panitia ora kaya wingi. Panitia saiki dipilih sing nom-nom. Barang rampung kegiatan ngerti ora Bu? Ya Allah. Lah ngopo walah le masak asin. Lah ya ora apa-apa wong diwenehi uyah. Pokoknya jangan berpikir ngendika yang negatif. Kalau ada seseorang yang seperti itu, maka dialah sesungguhnya yang terputus. Maka jenengan besok nek dijawil diajak bismillah ayo. Jadi le kurban tidak hanya sekedar uang sing rupane kurban, tapi tenaga jenengan, pemikiran panjenengan, nggih. Itu ternyata bisa jadi kurban lillahi li rabbik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jenengan nanti juga akan menjadi penerima. Suatu ketika nanti dibagi, nyembelih jam 8, terus bagi paling cepat biasanya jam zuhur sudah selesai belum? Oh ya wes ngono, paling cepat jam 3 ngono kira-kira. Lah dibagi, jenengan kelihatan yang ahli surga dan tidak kuwi. Panitia yang sudah kemeringet ngantarkan ke rumah jenengan sambut dengan gembira. Harusnya ngerti kresek ngono kudune senyum iki ahli surga. Alhamdulillah Bapak matur suwun sangat. Padahal baru ngerti kreseke. Lho ada lo yang diparengke ngono ki sih urung iso guyu, urung iso terima kasih ki ono. Kok sik tak tilikane jerone. Balang ngerti. Lho kok gur baluh cok iki. Ya Allah. Terus sapa to panitiane? Akae ngono kuwi. Ya Allah. Padahal dhuwur iki balungan ning sore daging. Lah ini lho. Nek khusus mriki insyaallah kok ora gur ngerti kreseke gitu. Ngerti gledeke ngono ya Allah, le bagian alhamdulillah. Tur ya jangan berlebihan. Ada lo nrimo kono kene ngono kene wah banget nganti kulkase kebuak engko ditukokke khusus freezer nggo kurban sehingga sampai kurban tahun yang akan datang sih ono. Walah ya Allah, sementara kanan kiri olehnya gursak kresek ngono. Ya bolehlah nerima ning ya sambil dilihat kanan kirinya kira-kira sih kurang pora paringke berkah. Ibu Bapak rahimakumullah, ketoke wis punjul iki. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti dilanjutkan dengan mungkin ada sisi tanya jawab. Mudah-mudahan berkah ilmu yang kita mendapat ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita mulia di hari raya Idul Adha tahun ini. Allahumma amin. Monggo Bapak Ibu, ada sesuatu yang perlu didialogkan barangkali. Saya bisa jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dia sedang adzan, terus seseorang langsung sholat di tengah-tengah adzan tadi. Dilihat kalau ayat turun itu asbabul wurudnya. Kalau dia punya kepentingan, yang kepentingan itu mengharuskan dia segera sholat, ya enggak apa-apa. Oh kan beda artinya ya. Jadi dilihat klausulnya dulu, jangan kita langsung memberikan penilaian. Lu kayak kok si adzan kok langsung sholat ya, ngopo kan gitu ya. Kalau sebaiknya kalau tidak ada sebab khusus, ya nunggu adzan dulu. Kan sunnahnya kalau ada adzan kita menjawab, mengaminkan kan. Sudah ada tuntunannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya gimana? Sama kan gitu ya. Sampai ila akhirihi, selesai baru ada tuntunan berdoa. Ini dalam keadaan normal. Maka yang selama ini seperti yang disampaikan ibu, boten sah kesusu. Bukan berarti kemudian dia wah engko nek rampung adzan aku tidak tepat waktu. Makna tepat waktu itu bukan berarti setelah adzan itu wis dikatakan keri, tidak, dikatakan telat, tidak. Gitu ya. Bahkan kalau kita tahu ada adzan, kita sebenarnya boleh mencegah. Maksudnya mencegah, dengarkan dulu adzan, itu boleh. Sebelum dheweke nek dheweke wis Allahu Akbar ya aja terus batal kesik. Ya aja, itu sama dengan kita mencegah orang sholat ganggu sholat. Kok ketok ibu iki tak titeni selalu kalau adzan terus. Nah itu kan dheweke terus mau sholat, terus nggelar apa itu sejedah, terus ibu nyun sewu, sebaiknya sholatnya nanti setelah, ya biar sholat panjenengan itu sempurna. Begitu bu kira-kira. Oke, ada lagi ya. Neng ya, neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. 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 Iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bagus ini. Buneng ini ketoke wis mendem raos beberapa tahun nih gitu ya. Aku mau kok sing pertama mau ketoke rapati, ketoke bleger iki ketoke rapati tenanan ngono, sing iki sing teko akhir-akhir kok wong malah rasandalan barang ngono itu, ya Allah. Ibu Ning, jadi kalau kita maringi sesuatu itu ya sesuai dengan kemampuan dan barangnya ada. Maka untuk menghilangkan itu ya caranya adalah kita menyampaikan permohonan maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, dilala untuk jadwal penyampaian ini, pentasarufannya itu sudah dimulai jam 3 tadi. Mudah-mudahan tahun depan bisa memberi panjenengan. Jadi kalau besok mau ke sini ya Muhammadiyah itu menghormati, syukur jenengan punya serat gitu loh. Jenengan ini asli ndi toh? Nah, gitu. Biasanya kalau dia benar-benar memperjuangkan masyarakat tertentu, resmi dia. Oh nggih Pak, kalau gitu tahun depan nggih. Nggih. Ibu dari mana? Dari Gunung Kidul, sebelah pucuk nih kok.
Lah kok ngoten pripun e? Lah niki mboten nyembelih Pak. Nggih hasil dari kayak gini nanti kita kumpulkan, dibungkusin nganggo bungkus daun jati nika. Lah berarti kan untuk tadi itu Buning tadi ngeraos rasa kuwi diajak dialog yang baik. Biasanya piantun yang kurang baik diajak dialog ngene iki terus melengos terus. Jenengan dari mana pun boten. Nah, terus kono itu bisa jadi dia untuk dirinya sendiri. Yang tadi dia ngepul dari masjid sana kemana mana bukan untuk satu komunitas tertentu nenggo awake dhewe. Itu gitu. Kok Pak Mus hafal? Karena Pak Mus ini termasuk ditugaskan dulu sama Pak Saijan bagian humas. Humas masjid pinggiran Sungai Gajah Wong itu lho. Saijan Mustafa humas soalnya ning kono ra ono sing nyembelih. Makanya saya terus pengalaman ke masjid-masjid kuwi. Jadi dikenek ngono kuwi aku ya tetep kudu alhamdulillah lho, ya berat lho ustad dikongkon ngono ya to. Iku nek sampai di sana saya bonceng orang itu ya, ayo Mbah kowe sing ngantri ora iso aku isin. Berarti Mbah isin berarti aku rono lah iki aku biasane ngisi ngaji ning kene terus pecisku tak kenek ngene gua. Urut dipanggili siji-siji to. Masjid Nurul Hidayah aku masuk ngono. Biasane panitia ngerti. Mbok dibuka Pak ngono. Loh, Pak Mustofa loh. Aku ya izin tapi aku bukan izin di situ saya Allah. Aku pokoknya nganokke Allah. Barang diwenehi oleh 4-5 bungkus to. Terus tak ngombah kewon ngono. Mbah iki ya iso ngono. Ya Allah, cuman ngene iki diparingi iki wis alhamdulillah. Kan rata-rata masjid kan sisa-sisa to itu. Ning iki kanggone pinggir kali nggen kula daerah kono iki beruntung ngono kuwi. Ki Pak Mus, kapan kuwi ya nganti saiki iki aku ya ditugasi ngono wis alhamdulillah. Isih kanggo ngono lho kira-kira nggih. Makanya saya tadi bilang asa-asa alhamdulillah. Bagian bagi-bagi alhamdulillah. Yang bagi-bagi itu nek dahar lebih nikmat loh dibanding sing nyateti ning masjid gitu. Ngopo sebabnya melaku keliling. Ngeten iki. Ngeten ya, Bu. Nah, nggih. Monggo masih ada lagi, Bu. Wis punjul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh ya Jumat ya. 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 Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi azan sholat 5 waktu. Iki ono sing ngenyang meneh. Pak Mus nek itu kan sholat fardu lah. Ini kalau sholat Jumat gimana Pak Mus kan gitu. Ya rumusnya sama. Utamakan azan dijawab dulu. Karena bagaimanapun sholat itu kan lirobik itu utuh. Nek kita sholat nyambi ngrungokke adzan, jujur loh ini, kira-kira bisa fokus nggak? Ndak. Apa meneh kok suara adzan kan beda-beda ya. Ono sing kadang adzan sing tuwa kae. Oh, ngono mesti jenengan batin, iki wong tuwa adzan wis ngerti tuwa malah watuk-watuk meneh. Lah jenengan adzan karo batin watuk-watuk kuwi mau. Gitu ya. Adzannya bagus saja jenengan yo terus ngene ya Allah, adzane masyaallah. Terus dadak jenengan konsentrasi ning adzan. Malah salate mbuh lali apa piye iki mau soalé ngrungokke adzan. Jadi lebih utama tetap adzan didengarkan dulu sampai selesai baru salat. Wah, bagus iki. Pertanyaannya jos. Dan ya kata ibu-ibu wis do nyekeli tas. Ki maksude wis sesuk meneh ngono lah kira-kira kita. Aja nganti iki kegiatan apik kok pertanyaane terus diterima kok dadi ujunge mangkel gitu.
gitu ya. Bapak bareng wis ngangkat tas ngono kae wis. Soalnya nek awale iki disiplin akhirnya ya disiplin tepat waktu. Ngaten Bapak. Matur suwun nggih.